Hai, kenalin nih, ini adalah kosan baru aku. Keren ya, ada bar-barnya. Nggak deng, anyway, hari ini aku lagi tapping di Start Tap Room yang ada di SCBD. Bagus ya pencahayaannya, beda banget sama kosan aku. Terima kasih ya buat teman-teman Start yang udah ngebolehin aku untuk syuting di sini. Dan dikasih makan gratis lagi. Enak banget dimsumnya. Nah hari ini, ayo kita cerita-cerita tentang asuransi. Sebenarnya aku udah pengen ngobrolin ini dari lama sih, cuma kayak kurang pede aja karena aku ngerasa nggak tahu semua gitu loh tentang asuransi. Beda kan sama produk-produk investasi yang sedikit banyak aku udah lumayan menguasai. Tapi terus aku mikir, nggak harus tunggu pinter kan buat bisa berbagi, nggak harus tunggu kaya untuk bisa memberi, dan nggak harus tunggu nanti-nanti untuk berbuat sesuatu. Mulai aja dulu. Kamu pasti udah bosen kan dengar bacotan aku yang ini. Nah terus ya aku juga mikir nih, justru dengan aku nggak terlalu menguasai, dengan gitu aku bisa berpikir seperti orang awam. Dan semoga aku bisa lebih ngerti kegelisahannya teman-teman. Dan di video ini aku bakalan cerita pertimbangan aku dalam memilih asuransi. Nah jadi kalau misalnya kita lihat lagi piramida perencanaan keuangan yang dibikin oleh Finansialku, di level yang pertama itu kan sebenarnya dana darurat nih. Aku udah pernah ceritain gimana cara ngumpulin dan mengoptimasi dana darurat kamu di video yang ini. Nah level kedua itu kan sebenarnya asuransi, baru level ketiganya investasi kan. Cuma aku tuh kadang suka nge-skip asuransi karena aku lebih ngertinya yang investasi. Ngomong-ngomong soal asuransi, itu tuh sepenting itu sih teman-teman. Aku tuh suka mengibaratkannya kayak gini ya. Jadi di Maret 2020 kemarin tuh aku sempet demam berdarah nih. Dan aku dirawat di rumah sakit di Jakarta 5 hari 4 malam. Total biayanya tuh 17-18 juta. Dan aku nggak rela lah keluarin uang sebanyak itu dari kantong aku sendiri. Tapi aku juga mau pengobatan yang terbaik untuk diri aku sendiri juga. Parah ya, nggak mau keluar uang banyak tapi mau pengobatan yang terbaik. Tapi untungnya ya, di Desember 2019 kemarin aku tuh sempet beli asuransi kesehatan dan penyakit kritis, jadi kayak combo gitu, yang bayar preminya tuh 5 jutaan per tahun untuk usiaku yang 24 tahun waktu itu. Dan puji Tuhan, asuransi yang aku beli itu bisa cover biaya berobat aku sampai kayak 16 juta lah. Sisanya 1 jutaan itu untuk vitamin dia nggak cover, dan aku bisa reimburse nih ke asuransi kantor. Jadi alhasil aku akhirnya nggak bayar apa-apa untuk biaya pengobatan aku demam berdarah kemarin. Jadi dua perspektif aku ngelihat asuransi itu kayak gini. Pertama, di Desember kan aku bayar premi asuransi 5 juta. Terus di Maret karena aku sakit dibayarin 16 juta. Jadi kalau aku hitung returnnya dalam 3 bulan, return on investment aku tuh udah 16 juta bagi 5 juta kurang 1, 220% dalam 3 bulan. Dua ya, perspektif yang lain lagi nih. Jadi kalau misalnya kita harus bayar biaya rumah sakit 18 juta itu lah ya misalnya, itu tuh ibarat kita punya aset 180 juta, kita investasikan ke produk yang menghasilkan return 10% per tahun. Dapatlah 18 juta ya kan. Ya emang gak sepenuhnya benar sih dua mindset ini. Tapi aku tuh cuma mau nunjukin bahwa sayang banget gak sih kalau kita ngeluarin biaya yang sebegitu mahal untuk pengobatan yang mungkin bisa di-cover oleh orang lain. Kita kan nggak tahu ya, kita tuh kapan akan sakit apa, dan berapa biaya pengobatannya. Kenapa sih kita nggak milih sesuatu yang bisa kita kontrol aja? Dengan kita beli asuransi, kita tuh kayak pindahin resiko dan segala ketidakpastian itu ke orang lain. Dan kita bayar premi yang sudah pasti. Misal kayak aku bayar premi asuransi 5 juta nih per tahun. Jadi aku tuh nggak perlu cemas lagi sewaktu-waktu aku jatuh sakit. Nah asuransi itu juga ada level-levelnya, kayak piramida perencanaan keuangan yang tadi. Level yang pertama itu asuransi kesehatan, itu yang harus ada dulu nih. Baru di level 2 ada asuransi penyakit kritis. Kalau kita kena penyakit yang aneh-aneh nih, misalnya kayak kanker, tumor, dan sejenisnya. Mungkin karena probabilitas atau kemungkinan kita untuk kena penyakit yang biasa kayak tipes, demam berdarah tuh jauh lebih tinggi kali ya dibanding penyakit yang aneh-aneh kayak kanker dan lain sebagainya itu. That's why kita mesti punya dulu nih asuransi kesehatan
sebelum asuransi penyakit kritis. Baru nanti di level 3 itu ada asuransi jiwa, tapi itu nanti lah ya bahasnya. Nah, rata-rata kita semua kan punya BPJS karena itu asuransi kesehatan. Tapi bisa untuk penyakit kritis juga sih kayaknya. Tapi tahulah prosesnya itu kan agak ribet dan lama kan. Ada yang pakai karena terjangkau, nggak apa-apa. Karena emang BPJS dibikin untuk dipakai ya kan. Bahkan sekarang malah sampai overutilize. Nah, selain BPJS, untungnya aku tuh punya asuransi kantor juga yang cover lumayan banyak juga nih. Jadi udahlah, kalau aku pribadi sih mikir, oh ya udah, aku tinggal cari asuransi penyakit kritis nih, karena asuransi kesehatan aku udah punya BPJS, di atasnya juga aku udah punya asuransi dari kantor. Nah, perjalanan mencari asuransi penyakit kritis atau critical illness ini juga nggak mudah. Banyak teman yang nawarin, tapi aku pribadi tuh lebih milih beli dari teman yang udah lama banget jadi agen di perusahaan asuransi itu. Biar ngurus klaimnya semoga lebih gampang sih. Jadi waktu itu tuh kayaknya 2017. Aku beli asuransinya Prudential, preminya tuh 4,8 juta per tahun dengan uang pertanggungan sekitar 400-an juta. Dari awal, aku tuh udah bilang nih sama temen aku, tolong please nilai investasinya itu dinolin aja. Aku mau yang full asuransi biar uang pertanggungannya itu bisa gede juga nih. Nah, tapi ternyata kita tuh miskom dong. Maksud hati aku tuh aku mau asuransi yang tradisional. Tapi dia mikirnya tuh asuransi konvensional yang bukan syariah. Jadi tetap ada investasinya, tapi investasi di produk yang konvensional. Dan alhasil aku pun tetap beli produk unit link. Dan setelah itu aku juga belajar ternyata semua produknya Prudential itu mostly unit link sih. Artinya asuransi yang juga ada investasinya. Kalau aku pribadi sih aku nggak prefer itu ya. Aku kalau mau beli asuransi ya asuransi murni. Kalau mau investasi ya produk investasi yang benar-benar murni gitu. Nggak usah campur-campur. Nah, kemudian di 2019 aku tuh ketemu asuransi kesehatan plus penyakit kritis. Jadi emang udah combo gitu. Yang produknya juga tradisional, bukan konvensional, ini benar-benar tradisional. Nggak ada investasinya sama sekali. Namanya itu AXA MOC Emerald. Yang preminya tuh 5 jutaan untuk aku yang waktu itu 24 tahun. Dan asuransi inilah yang mengcover biaya demam berdarah aku 16 jutaan itu. Singkat cerita, akhirnya aku tutup yang asuransi Prudent itu. Padahal waktu itu aku udah bayar premi kayaknya 7,2 juta ya, kalau nggak salah. Agak sayang sih, tapi ya udahlah aku mikir. Mumpung belum terlalu jauh salahnya. Tapi teman-teman perlu tahu nih kalau misalnya asuransi tradisional kayak misalnya AXA MOC aku itu kan, aku kan bayar premi 5 juta nih per tahun. Dan kalau kita nggak kenapa-kenapa, ya bagus sih. Uangnya ini atau preminya ini bakalan hangus. Beda dengan asuransi unit link yang kalau misalnya kita nggak kenapa-kenapa nih, kita bisa ambil sejumlah uang di tahun yang sekian. Soalnya ya pas aku baca DM dan komen-komen, kayaknya teman-teman tuh nggak soal itu. Ada yang bilang, ih sayang banget ya kalau misalnya kita nggak sakit, uangnya hangus aja, kayak hilang aja gitu. Tiap orang tuh bisa punya pemikirannya masing-masing sih. Tapi kalau buat aku ya, aku cari tahu dulu, aku tuh butuhnya apa sih? Aku butuh orang yang akan bayarin biaya pengobatan aku kalau aku sakit, dan kalau bisa tuh dibayar full. Jadi aku dan keluarga aku nggak perlu khawatir apa-apa lagi nih kalau misalnya kita jatuh sakit. Sedikit cerita tentang asuransi AXA MOC Emerald aku ya. Jadi kalau aku sakit biasa kayak DB kemarin nih, aku tuh dikasih fasilitas 1 kamar 1 orang. Jadi kemarin aku tuh di kamar yang VIP kayak gini. Nah, dan kalau amit-amit nih aku kena penyakit kritis apa gitu ya, akan cair uang pertanggungan sampai 20 miliar. Aku nggak tahu sih ini tuh produk yang paling baik atau enggak, karena aku nggak ngecek juga kan semua produk yang ada di dunia asuransi. Tapi at least ini tuh adalah produk yang cocok dan sesuai dengan butuhnya aku. Emang cari produk asuransi tuh agak susah ya, karena banyak banget produknya dan agak kurang transparan. Beda dengan reksadana yang mudah aja dilihat dan tinggal di-sort gitu kan di marketplace. Makanya aku tuh nggak coba untuk cari produk yang paling baik, karena mungkin emang nggak ada. Sama kan kayak kita cari jodoh, kita cari bukan yang paling baik, tapi yang paling cocok aja. Aku ngundang teman-teman buat yang agen asuransi atau yang pernah beli asuransi, boleh dong tulis di komen beli asuransi apa, dari perusahaan apa.
preminya berapa, uang pertanggungannya berapa, dan benefit-benefitnya. Boleh juga kalau ada yang mau cerita pengalaman beli asuransi yang salah. Siapa tahu ada yang berjodoh di komen, dan semoga kita bisa belajar untuk nggak ngulangin kesalahan yang sama. Serius, ini cerita yang sejujur-jujurnya dari aku, karena aku selalu percaya yang datangnya dari hati, semoga akan sampai juga ke hati. Anyway, kayak biasa, kalau misalnya teman-teman ada saran, next video asuransi bahas tentang apa ya? Silakan langsung aja meluncur ke komen. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, dan semangat ya dalam perjalanan mencari jodoh asuransinya. See you in the next video, dan bye!